Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Jagung Dorang. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba ya membahas tentang modifikasi mangkok ganda teman-teman. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Yang ini masih standar, yang ini modifikasi seperti ini. Terus yang ini nanti akan kita tunjukkan, dan yang sebelah sini hanya kita bor bagian sininya. Nanti akan kita bahas tujuannya untuk apa dan seperti apa teman-teman ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini adalah mangkok ganda yang standar ya. Jadi mangkok ganda standar itu seperti ini kurang lebih penampakannya ya. Jadi ini terjadi penumpukan kotoran di sini ya. Karena ini kan untuk jalur jalannya kampas ganda ya. Ini jalannya ini, dan ini terjadi penumpukan di sini teman-teman ya. Ini ada penumpukan di sini sehingga kadang kala ada terjadi gredek atau gregel atau nggak enak lah istilahnya seperti itu. Pada waktu itu angkatan itu bisa jadi dari kampas ganda yang tidak bisa mencengkram sempurna mangkok gandanya ini teman-teman ya. Atau bisa juga dari debu atau sisa kampas ganda yang ada di sini ini menyebabkan slip di sini. Terus bagaimana solusi untuk mengatasi ini teman-teman? Jadi ini namanya modifikasi ya teman-teman ya. Namanya modifikasi itu kita keluar dari pakem standar ya. Jadi kita memodifikasi sesuai yang kita harapkan saja, kita pikirkan, terus harapannya seperti ini sehingga ada tujuannya teman-teman. Oke, ini adalah mangkok standar, dan di sini ada ada ini ya, ada sisa kerak ini. Oke, jadi yang pertama ini mangkok ganda. Mangkok ganda ini kan kita bor ini ya. Jadi kita lubangi di sini. Ini harapannya untuk apa? Harapannya adalah supaya abu-abu itu bisa keluar sendiri seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah opsi yang pertama. Jadi banyak sekali yang menggunakan cara seperti ini. Ini adalah punya customer saya, dan kalau saya belum begitu ini ya kalau yang seperti ini ya. Jadi mungkin kurang maksimal istilahnya seperti itu. Sebenarnya cukup dilubangi di bagian sini saja juga sudah ya. Bagian sini, karena abu kan berada di sini tadi ya ini. Jadi ini bisa membuang di sini. Kalau saya sih seperti itu. Jadi semua kan punya tingkat keyakinan masing-masing dalam melakukan perubahan teman-teman. Jadi tidak ada yang salah. Yang penting ini tidak mengganggu fungsi dan kenyamanan serta keawatan spare partnya teman-teman ya. Oke, ini yang pertama. Teman-teman, yang perlu diperhatikan setelah pengeboran adalah memperhalus lubangnya ya teman-teman ya, supaya harapannya kampas ganda nanti tidak bergesekan secara kasar terhadap dinding yang sudah kita bor tadi ya teman-teman ya, di amplas atau di tuner. Terus yang kedua adalah ini teman-teman. Jadi ini standar semua, hanya dikasarkan bagian sini ya. Jadi kita ada juga videonya yang sudah kita upload yang kemarin. Ini hanya kita kasarkan saja seperti ini. Dan tujuannya adalah untuk supaya kampas ganda tidak selip ya dalam melakukan perputarannya. Nah ini masih ada masih ada kelemahannya, yaitu kampas atau abunya ini belum bisa keluar sendiri ya teman-teman ya. Jadi masih banyak yang menempel di sebelah sini. Nah solusinya bagaimana ya? Solusinya kalau pemiliknya memang memperbolehkan kita melakukan pelubangan atau pengeboran ya. Jadi kita bor di bagian sini ya. Bagian sini kita bor supaya abunya nanti bisa keluar sendiri, harapannya seperti itu teman-teman. Tapi kalau enggak ya apa-apa, kita kasarkan saja seperti ini. Karena kan kita harus ngomong dulu ke ownernya, takutnya nanti malah kita dikira malpraktek atau bagaimana, kok malah dilubangi malah seperti ini seperti itu. Jadi kita harus
berdiskusi dulu dengan ownernya ya teman-teman ya. Jadi owner yang punya motor seperti itu teman-teman. Oke, yang ketiga ini ya, yang ketiga ini ada yang seperti ini teman-teman. Jadi ini yang saya terapkan di bengkel saya teman-teman. Jadi di tempat saya yang saya terapkan adalah seperti ini. Kalau yang ini kita lakukan kartol teman-teman ya. Jadi kita kartol seperti ini, kita kasarkan dengan bantuan mesin bubut ya, ini kita kartolnya. Apa ini nanti tidak menyebabkan keausan yang berlebih di kampas ganda mas? Saya jawabnya adalah insya Allah tidak teman-teman. Jadi ini sudah sangat lembut sekali ya. Jadi tidak ada kasar atau bagaimana, sehingga ini hanya tekstur saja seperti ini. Dan harapannya kampas ganda tidak selip ya. Ini saya sudah menerapkan ini sudah cukup lama dan alhamdulillah juga tidak ada masalah. Kampas ganda pun juga masih aman-aman saja. Nah selanjutnya ini kita bantu dengan ini, kita lubangi di bagian pinggirnya ya, karena abunya atau debunya nanti biar harapannya supaya keluar sendiri seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Oke, terus yang ke bagian luarnya kita lubangi seperti ini. Ini harapannya apa mas? Ini sebenarnya kalau saya sih supaya lebih terlihat menarik saja sih teman-teman. Jadi ini harapannya adalah lebih terlihat menarik dan bobot dari mangkok gandanya ini menjadi lebih enteng. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Jadi terlepas nanti mau ini dibilang malpraktek atau apapun nggak masalah. Yang penting kita modifikasi itu ya kita nggak ada pakemnya teman-teman. Jadi yang penting itu bisa bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Kalau saya seperti itu teman-teman. Dan kita tanyakan dulu kepada ownernya, kalau kita gini kan bagaimana nanti efeknya. Ya ini hanya kita berikan ini dan kita lubangi ini. Kalau ini insya Allah aman. Saya sudah menerapkan ini sudah cukup lama dan tidak ada permasalahan teman-teman ya. Oke, yang terakhir akan kita ambilkan dulu teman-teman. Jadi yang terakhir akan kita ambilkan dulu di sana. Selanjutnya adalah ini ya teman-teman ya. Ini kalau menurut si pembuatnya sih supaya kampas gandanya nanti habis ya masuk ke sini yang sebelahnya itu, dan nanti bisa bekerja lebih maksimal kalau menurut yang buat ya teman-teman ya. Jadi saya tidak tahu ini maksudnya seperti apa, karena ini juga dari customer disuruh memperbaiki lah seperti itu teman-teman. Jadi begini teman-teman, mangkok ganda ini kan di dalamnya dibeli alur ya. Dan itu abunya nanti harapannya bisa masuk ke situ. Tapi kalau menurut saya ini akan menyebabkan kampas ganda menjadi luka ya teman-teman ya. Seperti itu akan menjadi luka dan ya, tapi semua kan tergantung kepercayaan dalam memodifikasinya ya teman-teman ya. Jadi bebas untuk melakukannya. Bagian luarnya juga sama. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Jadi ada beberapa macam cara memodifikasi mangkok ganda ini. Jadi kita hanya di sini hanya sarana berbagi dan belajar bersama teman-teman. Jadi nanti mau yang dipakai mana atau nggak dipakai sama sekali juga nggak masalah, karena kita hanya membagikan pengalaman yang sudah kita lakukan di tempat kita ya teman-teman ya. Jadi mau ini nanti efeknya bagaimana ya nanti terserah pendapatnya masing-masing. Dan kalau ada masukan atau saran atau apapun silahkan dituliskan di kolom komentar, sehingga kita bisa saling belajar bersama dan saling berbagi teman-teman. Oke teman-teman, sampai sekian dulu video dari saya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam belajar bersama teman-teman.